selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bertemu sapa dalam renungan pagi GKI Palembang. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh suatu keberuntungan kami memiliki Allah seperti Engkau. Anugerah yang tak pernah terhingga yang telah kami miliki hingga pada saat hari ini. Terbukti bagaimana Engkau masih melawat kami dan masih membangunkan kami, terlebih mengizinkan kami untuk boleh kembali bertemu dalam renungan GKI Pagi Palembang. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami, dan biarlah juga melalui firman ini Engkau Allah yang terus menguasai setiap kehidupan kami. Biarlah firman ini juga yang menuntun kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah saudara, renungan kita pada pagi hari ini terambil dalam Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang pertama sampai yang ke-25. Saya hanya akan membacakan beberapa bagian saja dari ayat yang pertama sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepas aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Nah, saudara, jika kita belajar dari kitab Mazmur, sesungguhnya kitab Mazmur ini memiliki banyak genre atau bentuk tulisan. Ada Mazmur doa, ada Mazmur pujian, ada Mazmur pengajaran, ada Mazmur pengangkatan raja, ada macam-macam Mazmur lainnya. Nah, Mazmur 31 ini adalah sebuah Mazmur doa. Sebuah doa yang sangat pribadi sifatnya, yang mengungkapkan kesusahan dan mengungkapkan ratapan yang dalam. Karena apa? Mazmur mengungkapkan ratapannya karena musuh, karena penyakit, karena ditinggalkan oleh teman juga. Nah, Mazmur ini menjadi sebuah Mazmur yang mewakili jeritan orang beriman yang sedang ada di dalam kesulitan dan yang sedang ada di dalam penindasan dalam perjalanan hidupnya di dalam dunia ini. Mazmur 31 ini kita bersama-sama bisa menemukan sesuatu yang menjadi pegangan hidup kita ketika kita dan saya juga menemukan banyak kesulitan dan penindasan di dalam kehidupan. Nabi Yeremia pernah mengutip ayat yang ke-14 untuk mengungkapkan rasa sedih dan takutnya. Bahkan Yesus pernah mengutip ayat yang ke-6a. Dikatakan, "Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku," untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya tentang situasi ketika dia ada di atas kayu salib, di tengah penderitaan yang sedang Yesus alami. Nah saudara, kita percaya dan beriman sungguh bahwa Tuhan menciptakan kita, yang menebus kita. Dia yang merencanakan sebuah masa depan yang baik untuk kita yang selalu mencari Dia. Ingat, yang selalu mencari Dia. Di dalam anugerahnya kita boleh hidup, di dalam kemurahannya kita boleh ada, di dalam kebaikannya kita juga boleh berjalan. Namun di situ kita juga senantiasa harus ingat bahwasannya ada bagian yang harus kita kerjakan. Walaupun burung itu tidak menabur, dia bisa diberi makan oleh Tuhan, tetapi ada bagian yang harus dia kerjakan di dalam kaitan pemeliharaan Tuhan, yaitu dalam masa sulit dia tetap harus mengerjakan bagiannya. Saya pikir demikian jugalah yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari, bahkan sampai sekarang ini. Tidak hanya duduk diam lalu pemeliharaan Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tidak bisa. Jikalau kita ingin aman di saat-saat sulit, ketika kita berada di dalam persoalan besar di dalam kehidupan kita, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, di sini pemazmur ingin mengatakan engkau dan saya itu harus bertobat dari mengandalkan manusia. Memang benar bahwa dalam kehidupan kita pasti juga masih bergantung terhadap setiap orang yang ada di sekitar kita.
Inilah yang pemazmur ungkapkan. Di tengah dia mengalami banyak pergumulan dan kesulitan. Kalau kita perhatikan Mazmur 31 ayat yang pertama sampai yang ke-9, ini ada pergumulan, ada pengulangan-pengulangan kalimat yang yang berbeda tetapi memiliki arti yang sama. Mereka dapat disimpulkan bahwa sang pemazmur pada hari ini ingin berkata kepada kita, kapok aku mengandalkan manusia. Itu bahasa singkatnya, kapok aku mengandalkan manusia. Kepadamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu di dalam ayat yang kedua. Bangsa Israel itu pernah sangat mendapat malu di dalam sejarah perjalanan hidup mereka. Sangat malu, bukan hanya malu. Pada sekitar tahun 703 sebelum Masehi, mereka akan memberontak terhadap Asyur. Mereka ingin mengandalkan pertolongan Mesir. Padahal kalau kita baca dalam Yesaya 30, Tuhan sudah mengingatkan, jangan sekali-kali engkau meminta pertolongan kepada Mesir. Engkau akan kecewa, engkau akan sia-sia. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Tetapi apa yang dilihat oleh bangsa Israel begitu menakutkan sehingga mereka tidak mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Mereka lebih melihat apa yang bisa dan siapa yang bisa membantu mereka, yaitu bangsa Mesir, yang akan mereka gunakan sebagai alat bantu untuk melawan Asyur pada waktu itu. Meminta pertolongan kepada orang itu bukan tidak boleh. Pasti boleh, sangat boleh. Tetapi menjadikannya sebagai andalan adalah sama dengan menjadikan orang itu seperti Tuhan kita sendiri. Pengalaman mengandalkan manusia sewaktu-waktu ada hasilnya, tetapi itu bukan yang Tuhan mau. Pengalaman mengandalkan manusia sewaktu-waktu akan memuaskan kita. Tetapi Tuhan cemburu akan hal itu. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, yang terdapat dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Sebaliknya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, di dalam Yeremia 17 ayat yang ketujuh. Benarlah apa yang dikatakan oleh Yeremia bahwa orang-orang yang mengandalkan manusia itu akan hidup di dalam kutuk, dan yang mengandalkan Tuhan akan hidup di dalam berkat. Kita pun bisa kecewa. Semua orang tentu bisa kecewa, siapapun itu. Tetapi pada kenyataannya bahwa dalam kehidupan kita jangan semata-mata hanya melihat sesuatu atau orang atau siapapun itu yang memang benar-benar nyata ada di hadapan kita. Sebab di dalam sesuatu yang nyata belum tentu ada namanya kekekalan. Tetapi di dalam Tuhan yang mungkin secara mata kita tidak bisa memandang, tidak bisa melihat, tetapi dia sungguh ada dan nyata dalam setiap kehidupan kita. Itu hal yang pertama yang perlu kita ketahui. Lalu hal yang kedua, pemazmur itu ingin mengingatkan kita kalau kita ingin aman di masa sulit, berdoa dan percaya. Itu hal yang mestinya kita lakukan. Di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-10 sampai yang ke-19, ini merupakan ungkapan doa minta tolong di tengah kesengsaraan dan ungkapan iman di hadapan Tuhan. Dikatakan, tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan, aku berkata engkaulah Allahku. Dalam ayat yang ke-15. Artinya adalah kalau kita sedang sengsara, kalau kita sedang menderita, kalau engkau sedang berdoa, engkau dan saya dipanggil oleh pemazmur, engkau juga harus percaya bahwa di dalam Tuhan itu tersedia yang namanya pertolongan. Kita mungkin memang berdoa, tetapi kita juga mau mengatur Tuhan. Kita rasanya akan puas kalau Tuhan menjawab seperti apa yang kita mau. Kalau kita butuh uang, yakinlah bahwa Tuhan bisa menolong kita, walaupun jenis pertolongan Tuhan tidak selalu dalam bentuk uang. Kalau kita sakit dan mau sembuh, yakinlah bahwa Tuhan sanggup menolong walaupun bentuk pertolongan Tuhan, jawaban dari doa itu tidak selalu dalam bentuk kesembuhan. Kalau kita membutuhkan pekerjaan, yakinlah Tuhan sanggup memberikan pekerjaan itu, walaupun jenis pekerjaan yang kita dapat belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi yang ingin pemazmur ajarkan adalah ketika engkau dan saya berdoa, engkau dan saya harus percaya bahwa di dalam Tuhan itu tersedia pertolongan.
Pertolongan yang luar biasa, meskipun ada waktu dan cara Tuhan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan pasti akan memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi kita, yang layak untuk kita dapatkan. Sebagaimana Tuhan juga melihat jerih lelah kita, upaya kita, usaha kita, kerja keras kita. Itu yang juga Tuhan akan lihat dari kita. Lalu hal yang ketiga, apa yang pemazmur katakan kepada kita pada saat sulit dalam kehidupan kita? Apakah kita akan tetap aman? Mengucap syukur dan melayani di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-20 sampai yang ke-25 adalah ajakan untuk mengucap syukur dan mengasihi Tuhan. Bagian ini masih dilatar belakangi bagaimana pemazmur pada hari itu berada di dalam masa-masa yang sangat sulit, yang sangat tidak mudah, yang sangat tidak nyaman, sebab masih banyak orang yang mengejarnya dan menginginkan sesuatu darinya. Bahkan ada orang yang memasang jaring ingin menjebak dan menjatuhkannya. Tetapi apa yang dia lakukan? Bagaimana dia bereaksi terhadap semua situasi yang sulit dan tidak nyaman itu? Dia menyikapinya dengan baik. Dia mengucap syukur. Dan dia boleh terus memandang Tuhan dalam setiap kehidupannya. Pemazmur yakin bahwa hidupnya hanya ditentukan oleh Tuhan. Hidupnya bukan ditentukan oleh musuh-musuhnya yang selalu menghadang dia. Hidupnya bukan hanya sebatas bagaimana dia bisa melewati penyakit, tetapi di balik semua itu dia melihat bagaimana karya Tuhan ada di dalamnya. Dia meyakini bahwa hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Hidupnya hanya ditentukan oleh Tuhan saja. Sehingga walau di dalam pergumulan dan kesusahan yang begitu dalam di dalam hatinya, kegelisahan di dalam hidupnya, dia tetap bisa merasakan bagaimana damai dan sejahtera daripada Tuhan itu tetap ada. Ini hanya oleh karena dia merasakan dan dia selalu mengucap syukur dalam setiap kehidupannya. Sama seperti Paulus pada waktu di dalam penjara, dia berkata demikian. Bersukacitalah, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu ditentukan oleh semua orang, di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat sampai yang kelima. Nah saudara, biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita bisa melihat beberapa hal ini yang menyatakan bahwa setiap kehidupan kita dari sisi manapun kita melihat, memang jikalau dalam keadaan susah, mungkin kita sebagai manusia sungguh begitu sulit bersyukur. Tetapi ada baiknya ketika kita sedang dalam keadaan yang begitu susah, kita kembali boleh melihat bagaimana karya Tuhan itu sebenarnya tetap ada dalam hidup kita. Dan jika kita menyadari hal ini, maka setiap kita tidak akan pernah lepas dan tidak akan pernah jauh daripada Tuhan. Sehingga hidup kita benar-benar menyadarkan diri kepada Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang mengatakan aman di saat sulit itu sungguh nyata dalam setiap kehidupan kita. Biarlah firman ini boleh terus menguatkan kita dan boleh menuntun kita dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Terpujilah nama Tuhan.